kembali bersama saya Seridin CGP Angkatan 9 STN 19 Tanjung Pinang, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Pada kesempatan ini saya ditemani salah satu guru yang bernama Ibu Maria. Beliau adalah wali kelas 4. Selamat pagi Ibu, apa kabar hari ini? Selamat pagi Pak, luar biasa baik Pak. Iya, gimana kondisi pembelajaran di pada kesempatan hari ini Bu? Puji Tuhan berjalan lancar Pak. Alhamdulillah. Nah Ibu, pada kesempatan ini saya ingin melakukan percakapan praobservasi di mana nantinya saya akan melakukan observasi atau melakukan supervisi di kelas Ibu. Adapun tujuan percakapan yang kita lakukan pada kesempatan hari ini yaitu agar Ibu memiliki kesiapan sebelum saya melakukan observasi atau supervisi di kelas Ibu, agar pembelajaran yang Ibu sampaikan nanti bisa memberikan pembelajaran berkualitas kepada anak-anak didik di kelas Ibu. Ya. Namun ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sebelum itu Ibu ya. Yang pertama terkait dengan tujuan pembelajaran Ibu yang ingin Ibu sampaikan nanti. Ya, Pak. Terima kasih Pak di sini. Saya catat Ibu ya. Ya, di sini saya mengambil materi tentang bangun datar. Materi pokoknya tentang segi 4. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama Pak, siswa memahami definisi macam-macam segi 4 dan cara menggambarnya. Yang kedua, memahami sifat-sifat segi 4. Dan yang ketiga, siswa memahami definisi dan sifat segi 4 dan menggambar menggunakan definisi tersebut. Ya, jadi tujuan pembelajaran yang Ibu ingin itu sampaikan itu ada 3 ya. Siswa dapat memahami sifat-sifatnya, kemudian bisa menggambar segitiga segi 4 tersebut ya. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan pada saat saya melakukan observasi nanti. Kemudian tentang area pengembangannya apa saja? Area pengembangan. Saya ada 2 ya Pak, keterampilan dan pengetahuan. Ya, keterampilan pengetahuan ini ya. Keterampilan di sini siswa berkolaborasi dengan kawan-kawan lain, yaitu mereka bekerja sama mengerjakan tugas kelompok. Yang kedua, bagian pengetahuan ya Pak, siswa dapat membedakan benda-benda yang berbentuk segi 4 yang ada di sekitar lingkungan sekolah, yang terutama di dalam kelas ya Pak. Nanti saya akan menunjukkan seperti contoh buku yang berbentuk segi 4. Adapun yang saya siapkan Pak, belah ketupat sama layang-layang sudah saya siapkan. Ya, jadi area pengembangan yang akan Ibu sampaikan nanti berfokus pada keterampilan dan pengetahuan seperti yang Ibu sampaikan tadi ya. Kemudian terkait dengan pertanyaan selanjutnya yaitu tentang strategi pembelajaran, rancangan strategi pembelajaran yang ingin Ibu terapkan nanti di pembelajaran selanjutnya. Pertama Pak, saya menggunakan strategi PBL, di mana anak-anak nanti saya ngajak untuk menonton video pembelajaran yang berkaitan dengan segi 4. Terus kebetulan saya membawa layang-layang dan belah ketupat. Di situ anak-anak akan melihat langsung layang-layang dan belah ketupat yang sudah saya siapkan. Seperti itu Bu ya, strateginya nanti PBL ya Bu ya. Iya. Kemudian selanjutnya setelah strategi yang Ibu rancang begitu luar biasa, apa media pembelajaran yang mendukung kegiatan pembelajaran Ibu nanti? Saya menyiapkan Infokus Pak, ada video. Infokus ya? Ya. Di Infokus yang ada video itu ya. Terus saya menyiapkan video pembelajaran yang berkaitan dengan macam-macam segi 4 yang sudah ada di situ. Nanti anak-anak saya arahkan untuk menonton video yang sudah saya siapkan. Seperti itu ya Bu ya. Media lain kira-kira? Media lain saya membawa itu tadi Pak, alat peraga. Alat peraga, seperti layang-layang, gambar itu tadi ya? gambar layang-layang dan gambar belah ketupat. Oh seperti itu. Kemudian kira-kira ini kan Ibu sudah merancang sedemikian rupa rencana pembelajaran atau modul belajar. Nanti waktu pelaksanaannya kapan Bu? Saya bisa mengobservasi di kelas. Saya siapkan hari Kamis tanggal Ya. 7 Maret 2024 Pak. 7 Maret 2024.
2024. Mata pelajarannya apa tadi, Bu? Mata pelajaran matematika, materi pokoknya bangun datar. Di jam berapa kira-kira? Jam pertama Pak 07.00 sampai 8.40. Nah Ibu, nanti karena pelaksanaannya itu Kamis tanggal 7 Maret tahun 2024, jam pertama mata pelajaran matematika. Nanti Ibu siap-siap ya, saya akan datang untuk melaksanakan observasi di kelas Ibu. Ya, siap Pak. Di sana nanti saya akan mencatat, mengamati kegiatan pembelajaran yang Ibu sudah rencanakan dengan sedemikian rupa ya. Siap Pak. Ya. Kemudian terkait itu Bu, setelah saya melakukan observasi di kelas Ibu, nanti saya, Ibu, dan pengajar praktik nanti itu akan ada pertemuan setelah observasi ini namanya pasca observasi, yang mana kegiatan pasca observasi ini saya akan menanyakan hal-hal terkait dengan jalannya pembelajaran yang telah Ibu sampaikan pada saat saya melakukan observasi dan supervisi di kelas Ibu ya. Oke, siap Pak. Iya Ibu, sebelum saya ke pertanyaan selanjutnya, saya ingin menanyakan kepada Ibu tentang apa yang didapatkan Ibu setelah melakukan percakapan dengan saya pada kesempatan ini. Setelah melakukan wawancara percakapan ini dengan Bapak, saya merasa saya lebih semangat lagi Pak untuk menggali atau memahami materi yang akan saya ngajar Pak. Ya, terima kasih ya Bu ya, Ibu sangat luar biasa. Nanti jangan lupa ya Bu ya, pada tanggal 7 nanti saya akan datang ke kelas Ibu untuk melakukan supervisi akademik. Semoga pelaksanaannya lancar-lancar saja ya Bu ya. Ya, terima kasih Ibu. Oke, terima kasih Kesehatannya. Pak. Ya, selamat pagi semua. Ada yang tidak masuk? Pak Ira kenapa? Yang lain masuk semua? Kemarin siapa yang tidak masuk? Kemarin masuk semua juga, berarti hanya Pak Ira ya? 2 hari ini hanya Pak Ira yang tidak masuk ya? Oke, kita belum tahu apa penyebab Pak Ira tidak masuk. Oke, Ibu masuk ke materi hari ini. Pelajaran kita tentang bangun datar. Keluarkan buku matematika dulu. Keluarkan buku catatan matematika. Buku catatan matematika dikeluarkan. Oke. Sebelum kita memulai ke materi kita di dalam buku, Ibu minta anak-anak untuk memperhatikan video yang ada di depan yang sudah Ibu siapkan. Kita belajar tentang apa hari ini? Segi banyak. Tapi di pelajaran 6 itu tentang bangun datar, masuknya di segi banyak ya. Kita perhatikan video yang sudah Ibu siapkan di depan sama-sama. Letak pennya, letak bukunya, jangan dulu bergerak, perhatikan, nonton video di depan kelas. Halo Sobat Cerdas, pada video kita kali ini kita akan belajar matematika kelas 4 SD dengan materi ciri-ciri bangun datar, khususnya segi banyak. Tahukah kalian, bangun datar merupakan sebuah bangun yang berbentuk datar yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau garis lengkung. Pada video kita kali ini, kita akan khusus mempelajari segi banyak. Apa itu segi banyak? Segi banyak merupakan bangun datar tertutup yang dibentuk oleh garis-garis lurus yang saling berhubungan.
Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ciri-ciri segi banyak antara lain: 1. Dibatasi oleh garis atau sisi. 2. Memiliki daerah yang tertutup. 3. Sisinya berupa garis lurus. Selanjutnya, mari kita mengamati apakah benda-benda berikut adalah termasuk segi banyak atau bukan. Ayo mengamati. Benda yang pertama adalah papan checklist. Papan tersebut jika kita perhatikan sisinya adalah garis lurus dan berupa daerah yang tertutup. Kita sudah memperhatikan di video tadi yaitu sifat-sifat segi banyak. Ada segitiga, ada persegi, ada persegi panjang, ada belah ketupat, namun masing-masingnya mempunyai sifatnya masing-masing. Juga sudah menyiapkan alat peraga ya. Di sini ada gambar apa? Perhatikan, gambar apa ini? Ini ibu bawa apa ini? Layang-layang. Terus ada apa lagi di sini? Coba silakan baca. Apa? Persegi. Terus ada apa? Kedua, ayo kita sama-sama. Jangan ungkap aja. Oke, menurut kalian kira-kira di materi atau di pelajaran kali ini bagian mana yang menurut kamu sulit? Gimana? Mampu? Bisa semua? Bahkan semua? Bedanya segitiga, jajar genjang, belah ketupat, dan layang-layang sudah bisa membedakan? Sudah memahami sifat-sifat dan ciri-cirinya? Ada yang merasa kesulitan? Aman hari ini? Tepuk tangan untuk kelas 4B. Nah, jadi sebelum kita istirahat, Ibu membuat kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Saridin SPD, Guru Penggerak Angkatan 9 SDN 19 Tanjung Tenang, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Dengan ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi supervisi akademik bersama Ibu Maria Tresia. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Pak. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Ya, pada kesempatan ini Ibu, saya akan melakukan percakapan pasca observasi, yang mana percakapan pasca observasi ini terkait dengan kegiatan supervisi akademik atau observasi yang telah saya lakukan terhadap Ibu pada beberapa waktu hari yang lalu. Nah, ini Ibu, ada beberapa pertanyaan terkait dengan percakapan kita pada pagi hari ini. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait jalannya observasi kelas yang telah dilakukan? Ya, terima kasih ya Pak. Kemarin mungkin karena baru pertama saya disupervisi langsung oleh teman sejawat, jadi saya merasa agak sedikit deg-degan, gugup. Tapi puji Tuhan semua berjalan lancar dan anak-anak pun menerimanya dengan baik. Wah, luar biasa. Saya juga memperhatikan bahwa Ibu telah melakukan kegiatan observasi dengan riang gembira dan luar biasa. Pada kesempatan ini Ibu, bisa nggak Ibu ceritakan kembali terkait area pengembangan atau tahapan-tahapan langkah-langkah pembelajaran yang Ibu lakukan pada waktu kegiatan observasi? Nah, di sini saya lebih dulu ke tahapannya Pak. Saya membuat perangkat pembelajaran dan saya juga menyiapkan alat peraga untuk menunjang pembelajaran saya kemarin. Terus di areanya yang saya menggunakan keterampilan dan pengetahuan. Yang pertama pengetahuannya itu siswa mengetahui jenis-jenis segi empat serta sifat dari bangun tersebut. Nah, di keterampilannya
saya mengharapkan siswa dapat membuat atau menggambar segi 4. Bangun segi 4. Oh, seperti itu ya. Jadi area pengembangan yaitu terkait dengan pengetahuan dan keterampilan seperti itu ya, Pak. Menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi berhasil dilakukan atau Ya, puji Tuhan sejauh ini menurut saya sudah sangat baik, Pak. Walaupun ada beberapa anak yang mungkin agak sulit menerima atau memahami, tapi semuanya menurut saya sudah baik, Pak, sudah bagus. yang menurut Ibu apa yang sudah Ibu lakukan ya sudah baik ya Bu ya? Iya. Kemudian menurut Ibu apa sih kekurangan atau kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas? Ya. Kendalanya mungkin masih ada beberapa siswa yang kurang aktif, Pak. Ada beberapa anak pada saat saya membagikan kelompok untuk membuat bangun segi 4 tuh, ada beberapa anak yang masih aktif lari sana lari sini. Ada beberapa anak yang termenung kurang aktif. Itulah yang saya hadapi kemarin, Pak. Jadi pada saat Ibu melakukan kegiatan pembelajaran itu ada anak-anak yang tidak mau mengikuti, Iya. gitu ya. Ada yang susah diatur atau seperti itu, kira-kira seperti itu ya. Ya. Kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi, Bu? Kok anak-anak itu Menurut saya yang kurang aktif kemarin mungkin ada faktornya dari rumah juga, Pak. Yang pertama mungkin belum sarapan pagi, sehingga anak tuh ada yang termenung, duduk dia kurang aktif gitu, Pak. Yang kedua mungkin mereka punya masalah pribadinya sehingga tidak terlalu fokus dengan apa yang saya ngajar. Oh, jadi menurut apa yang Ibu amati ada beberapa kendala gitu ya, Bu, penyebabnya. Yang pertama anak itu mungkin tidak sarapan pagi, kemungkinan ada persoalan-persoalan di pribadi di rumah ya, oh, seperti itu ya, Bu ya. Baik, Bu. Rencana apa yang Ibu akan lakukan ke depannya agar untuk mengatasi hal-hal tersebut? Iya. Untuk kedepannya saya akan lebih mempelajari anak-anak sekarang kan gaya belajar anak kan berbeda-beda, Pak. Ada yang lebih suka mendengar apa yang dijelaskan guru, misalnya ceramah gitu. Ada juga yang lebih suka nonton video. Nanti kedepannya saya akan memperbaiki mengikuti gaya mereka, Pak. Oh, jadi Ibu rencananya akan mengubah pola belajar Ibu dengan mengikuti memperhatikan budaya belajar siswa ya, Bu ya, gaya belajar siswa. Karena gaya belajar siswa itu dalam satu kelas itu berbeda-beda ya, Bu ya. Bervariasi, ada yang kinestetik, ada yang visual ya, seperti ada yang auditori ya, Bu ya. Itu luar biasa kalau Ibu akan melakukan perubahan seperti itu, Bu. Kira-kira kapan Ibu melaksanakan perubahan rencana yang Ibu sampaikan tadi? Mulai pembelajaran ke depan ini, Pak, saya akan memperbaiki. Mulai ke depannya. Oh, jadi mulai ke depan nanti Ibu mulai mempelajari karena berpengalaman dari kegiatan Berdasarkan pengalaman kemarin, pembelajaran kemarin seperti itu ya, Bu. Itu Ya. luar biasa, Ibu, karena memang seorang guru harus bisa mengevaluasi hal-hal yang seperti itu, dan ternyata saya sangat bersyukur, Bu. Saya nanti akan menunggu cerita dari Ibu tentang apa yang Ibu rencanakan ke depan. Harapan dari saya, doa dari saya kepada Ibu, semoga apa yang Ibu rencanakan itu akan tercapai sehingga kegiatan pembelajaran, kenyamanan pembelajaran oleh siswa itu betul-betul terjalin. Baiklah Ibu, sampai di sini dulu percakapan kita terkait dengan pasca observasi. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih yang sangat luar biasa kepada Ibu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.